Awalnya pemain Brazil ini diremehkan, bahkan rekan setimnya meminta dia untuk pergi. Namun di akhir musim dia membuktikan kualitasnya. Inilah Raphinha, seorang winger dari Brazil yang mengutamakan finishing. Dia bahkan rela mati untuk Barca dan rela gantung sepatu jika diputus kontraknya dengan Barca. Sebegitu cintanya pemain ini kepada klub. Dia bermain bukan atas nama uang, melainkan cinta kepada klub. Inilah kisah dari Raphinha. Raphinha dilahirkan pada 14 Desember 1996 di Favela, Brazil, sebuah wilayah kumuh dengan tingkat kriminalitas tinggi yang dikenal sebagai neraka kecil. Raphinha kecil hidup dalam kemiskinan. Dia tinggal di sebuah rumah kecil dan harus berbagi tempat tidur dengan anjing dan kucing milik keluarganya. Jika merasa lapar, Raphinha kecil harus rela meminta-minta kepada orang asing di dalam bus. Sangat sulit hidup dalam neraka atau favela sebutannya. Saat masih anak-anak, Raphinha sudah sering melihat hal buruk, transaksi narkoba secara terang-terangan, baku tembak, dan melihat banyak mayat di sudut gang adalah hal yang biasa bagi Raphinha. Raphinha kecil kehilangan banyak teman karena tewas oleh gangster dan sisanya menjual narkoba. Tak ada satupun anak yang bisa bebas keluar dari lingkungan itu karena akan ada akibatnya. Namun sepak bola menyelamatkan hidup Raphinha. Dirinya selalu bermain sepak bola di jalanan dan kerasnya turnamen Varziya. Biasanya anak-anak yang tidak masuk akademi akan berakhir di turnamen Varziya. Begitu pula dengan Raphinha. Varziya adalah turnamen yang keras dan sangat sulit untuk menjelaskannya. Orang-orang bermain di turnamen itu bermain dengan amarah. Mereka bermain untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya. Selama bermain di Varziya, Raphinha seringkali mendapat ancaman pembunuhan. Sebelum pertandingan dimulai, biasanya datang gangster dan berkata, "Jika kalian memenangkan pertandingan ini, kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Dengan bakat yang dimiliki Raphinha sangat ingin bergabung dengan klub paling terkenal, yaitu Porto Alegre. Ia berlatih sangat keras agar bisa bergabung. Namun sayangnya Raphinha 3 kali ditolak oleh klub itu dengan alasan badannya terlalu kecil. Setelah penolakan itu, Raphinha segera pergi meninggalkan Porto Alegre menggunakan bus tanpa makanan dan minum. Dirinya berharap semoga ada klub yang mau menerimanya. Dan akhirnya saat tiba di Santa Catarina, Avaí Futebol Club memberinya kesempatan di klub itu. Raphinha dilatih sangat baik dan dianggap seperti keluarga. Namun sayangnya pada tahun 2016 Avaí Futebol Club mengalami masalah keuangan sehingga mereka harus menjual bintang muda mereka ke Eropa. Raphinha menjadi salah satu yang dijual ke klub asal Portugal, Vitória Guimarães. Di klub barunya, Raphinha berhasil menjadi pemain terbaik 2017 dengan mencetak 18 gol. Sejak saat itu, performanya semakin meningkat sehingga klub besar Sporting Lisbon memboyongnya pada Mei 2018. Dan hanya 2 musim di Sporting Lisbon, Raphinha berhasil membantu klubnya meraih gelar juara Piala Portugal dan Piala Liga Portugal. Di Sporting Lisbon juga ia berhasil membentuk duet bersama Bruno Fernandes. Namun tak lama kemudian pada tahun 2019 Raphinha harus kembali pindah klub. Kali ini langkahnya menuju kepada klub asal Prancis, Stade Rennais FC. Ketika dia bermain untuk Rennes, tidak ada pengamat sepak bola yang memperhatikan bakatnya. Padahal saat itu Raphinha tampil sangat baik dan berhasil membawa timnya menuju Liga Champions. Hal itu membuat klub asal Inggris Leeds memboyongnya pada tahun 2020 dengan nilai 17 juta pounds. Pada saat kedatangannya ke Inggris, Raphinha sempat diragukan karena orang-orang belum terlalu mengenalnya pada saat itu. Tapi ternyata Liga Inggris tidak begitu sulit bagi seorang Raphinha. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Raphinha bersinar hanya dalam 2 musimnya di Liga Inggris. Dengan kecepatan dan kontrol bolanya yang luar biasa, Raphinha menjadi pemain sayap paling konsisten di Liga Inggris dan menjadi sebuah ancaman bagi bek-bek top di Inggris. Raphinha benar-benar membuat perubahan yang besar bagi klubnya Leeds.
Di musim pertama mereka kembali di Liga Inggris, Leeds berhasil finish di peringkat 9 dan melesat jauh dari zona degradasi. Rapinya bahkan jalan berlutut mengelilingi lapangan ketika Leeds tidak jadi degradasi. Itu merupakan nazarnya. Ketika hal ini merupakan janjinya kepada Tuhan, jika Leeds tidak jadi degradasi, maka ia akan keliling lapangan dengan berlutut. Setelah semua perjalanan panjang yang telah dilalui, akhirnya salah satu klub terbaik dunia, Barcelona, merekrutnya pada tahun 2022 dan membuat mimpi-mimpi di masa kecilnya menjadi kenyataan. Rapinya berkata, "Saya berasal dari neraka Famela. Kehidupan saya sangatlah sulit. Saya tidak pernah mendapatkan makanan yang layak, dan kami semua berbagi tempat tidur dengan anjing dan kucing setiap harinya. Saya adalah anak yang tumbuh dalam turnamen Vergia, yang seringkali mendapatkan pukulan dan ancaman pembunuhan. Kami sebagai pesepak bola berhasil sering mengatakan, jika kalian ingin bermain di Vergia, maka kalian bisa bermain di mana saja, tak peduli itu final Liga Champions atau ditonton 90.000 orang. Mental kami sudah dilatih di sana. Saya sudah kehilangan banyak teman sejak kecil. Mereka tewas di tangan gangster, dan sebagian dari mereka ikut bergabung. Itu membuat hati saya sangat hancur. Jadi saya ingin berterima kasih kepada sepak bola yang telah menyelamatkan saya." Kisahnya tidak hanya sampai ketika ia masuk Barca saja. Setelah berada satu musim di Barca, performanya tidaklah begitu baik. Dalam 6 bulan pertamanya, ia sangat sulit beradaptasi. Dalam 19 permainan, ia hanya mencetak 2 gol dan 4 assist. Dan musim keduanya, musim 2023-2024, mencetak 10 gol dan 13 assist, dan sempat beberapa kali absen karena masalah otot yang sering kambuh. Banyak orang yang meragukan dirinya, supporter banyak menginginkannya dia hengkang, dan bahkan para petinggi Barca ingin menjualnya. Barcelona juga dikabarkan ingin mengontrak Nico Williams yang sedang naik daun, yang sukses membawa Spanyol juara Euro. Banyak bulian yang tertuju kepada dirinya, bahkan ia disebut sebagai fake Brazilian atau Brazil palsu. Dibully di mana-mana, bahkan disandingkan dengan Anthony Elgasing, dan bahkan mau pensiun dini kalau Barcelona tidak mau memperpanjang kontraknya. Kemudian saat pelatih Barcelona digantikan oleh Hansi Flick, ia kemudian diberikan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Ia benar-benar ingin menunjukkan kualitasnya, bahkan rela tidak mengambil liburan untuk berlatih keras. Dan musim ini ia menunjukkan kualitasnya, bahkan ia orang yang pertama mencetak hat-trick melawan Bayern Munchen. Bahkan musim ini ia sudah mencetak 20 gol dan 11 assist dari 28 pertandingan sepanjang musim 2024-2025 di Barca. Ia pun diberikan posisi tengah samping kiri dan ia diberikan kebebasan dalam bermain. Ia membantu Barca memenangkan Super Copa dan mencetak 2 gol dan 11 assist. Barca menang telak 5-2 atas Madrid. Inilah kisah yang dulu seorang anak kecil yang hidupnya dipenuhi rintangan, namun ia tidak pernah berhenti untuk mencoba dan pantang menyerah. Rapinya sekarang menjadi sosok bintang sepak bola, dan kemungkinan ia memiliki potensi untuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2025. Pesan yang dapat kita ambil, jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan hidup ini. Ingat kata Naruto, jika kamu mau menunggu aku menyerah, maka selamanya kau akan menunggu. Sekian, terima kasih.